Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Jumpa lagi dengan Ilham. Belajar fisika jadi mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa aja yang akan kita pelajari? Check this out. Yang pertama adalah hukum Ohm. Yang kedua adalah rangkaian resistor. Yang ketiga adalah hukum Kirchhoff. Dan yang keempat adalah energi dan daya. Tapi jangan lupa, sebenarnya hukum Ohm kita sudah pernah belajar waktu SMP. Tapi nggak apa-apa, kita review aja sebentar ya. Oke, siap ya? Kita mulai dengan hukum Ohm. Jika sebuah kawat dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kawat akan dialiri arus listrik sebesar I. Seperti gambar ini. Nah, ini kawat dikasih sumber tegangan, maka akan mengalir arus listrik. Oke? Dengan keterangan arus listrik itu mengalir dari kutub positif lalu mengalir melalui kawat dan kembali ke kutub negatif. Jadi arusnya itu dari kutub positif ke kawat terus masuk ke kutub negatif daripada sumber. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, menurut hukum Ohm, besarnya arus I yang mengalir dalam kawat dengan hambatan tetap R sebanding dengan besar tegangannya. Artinya nih, tegangan sebanding dengan I atau I sebanding dengan tegangan. Jika kita rumuskan, V sama dengan I kali R. Dengan keterangan, V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Oke, kita coba latihannya ya. Check this out. Nah, sebuah kawat memiliki hambatan 10 ohm. Jika kawat diberi tegangan 50 volt, maka akan mengalir arus sebesar berapa? Ingat, ini kawat, kita kasih tegangan. Maka arus listrik yang mengalir ada berapa? Atau sebesar berapa? Maka tadi menurut Ohm, V sama dengan I dikali R. Dan di soal diketahui V-nya adalah 50. Berarti 50 sama dengan I dikali hambatannya 10. Ya, 10 dikali berapa supaya jadi 50? Ya, pasti kali 5 dong. Berarti I-nya sama dengan 5. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya tentu yang ini. Gampang kan? Oke, soal berikutnya. Suatu kawat memiliki hambatan 20 ohm. Agar pada kawat mengalir arus 4 ampere, diperlukan tegangan sebesar berapa? Berapa? Iya, udah ada yang jawab tuh. Berarti kan dia V sama dengan I dikali R. V-nya dia pengennya berapa? Dia pengen V-nya berapa? I-nya pengennya adalah 4. Nah, kawat itu punya hambatan 20 ohm. Berarti dia dikasih tegangan iya, 80 volt tuh kan. Pasti dia bener. Oke, sekarang kita akan terapkan hukum Ohm pada sebuah kawat yang kita berikan sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini misalkan adalah baterai ataupun aki.
Oke, maka persamaan hukum Ohm yang tadinya V sama dengan I kali R, maka dia akan sedikit bergeser atau berubah menjadi yang ini. Ini namanya sumber tegangan atau tegangan sumber. Sama-sama ya satuannya sama-sama volt satuannya. Berarti kan cuma ganti kode doang nih. Dari V jadi ini. Ini namanya epsilon, disebut sebagai GGL atau tegangan sumber. Satuannya sama, volt. Oke, sekarang kita coba sama soalnya ya. Ntar ya, kita lihat ya. Oke. Nah, jika suatu kawat dengan hambatan R diberi tegangan sumber 100 volt, berarti itu adalah GGL ya. 100 volt. Nah, mengalir arus sebesar 5 ampere. I-nya sama dengan 5. Nah, besar hambatannya berapa? Udah kebayang cara jawabnya kan? Iya, dia adalah GGL sama dengan I dikali sama R. GGL-nya 100, I-nya pengennya 5, berarti R-nya harus berapa? Iya, harus 20. Datang nggak? Enggak ya? Ganti ya, kuning aja. Kakak senang sama yang kuning. 20 ohm, inilah hambatannya. Berarti jawabannya mana? A, B, C, D, atau E? Yang yang E dong. Gampang kan? Oke, tadi kita sudah selesai hukum Ohm. Sekarang kita akan masuk ke rangkaian resistor. Yuk kita lihat. Rangkaian resistor. Resistor adalah komponen listrik yang digunakan untuk membatasi arus listrik yang masuk pada suatu rangkaian. Nah, simbolnya kayak gini deh. Tuh satu atau yang ini. Ini kayak rumput nih. Ini pasti simbolnya dari resistor. Nah, si resistor itu dapat dirangkai secara seri atau deret dan juga paralel atau bersebelahan. Nah, gimana sih seri? Gimana sih paralel? Yuk kita lihat yang berikut ini ya. Oke, kita mulai dari rangkaian seri. Inilah rangkaian seri. Jadi dia berderetan atau berurutan. Oke. Nah, ciri-ciri dari rangkaian seri adalah tegangannya terbagi pada setiap resistor, kayak gambar gitu. Kebayang? Oke. Dan hambatan totalnya menjadi gitu. Tinggal lu tambahin R1 tambah 2 jadi R total. Oke? Yuk kita lihat soalnya yuk. Ini soalnya nih. Ke 3 buah resistor masing-masing 2, 5, dan 3. Hah? Udah tahu jawabannya? Cepet banget. Iya, emang gitu. Lu ngeliat soalnya lu pasti bisa. Kan tinggal tambahin doang. 2 tambah 5 tambah 3 berapa? Iya 10, betul. Gampang banget kan materinya? Nah, setelah kita mempelajari rangkaian seri, sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel, ya ini rangkaian paralel. Dia sejajar atau bersebelahan seperti ini. Oke, dan ciri-cirinya nih untuk rangkaian paralel adalah dia pasti memiliki yang namanya titik cabang. Yang ini nih titik cabang nih yang bikin galau arusnya, sehingga arusnya nanti akan terbagi seperti itu. Ya, kebayang? Nah, dan hambatan totalnya menjadi seperti ini. Ya, ingat itu 1 per ya. Jangan lupa 1 per R total ditambah 1 per R1 dan seterusnya. Oke? Nah, supaya makin mantap, kita lihat soal berikut ini ya. Oke? Yuk. Nah, 2 buah resistor masing-masing 12 ohm sama 4 ohm. Dirangkai secara paralel. Hambatan totalnya menjadi berapa? Yuk, kita lihat cara kerjanya. 1 per R total, ini kita mau cari nih, sama dengan 1 per 12 yang tadi itu ditambah dengan 1 per 4 gitu ya. Dan samain penyebutnya dong biar adil, sama-sama 12. Ini tetap 1, ini jadi 3. Ini 1 per R total. 1 tambah 3 berapa? 4. Berarti ini sama dengan 4 per 12. Belum kan nih? Sederhana ini. 1 per R total sama dengan 1 per 3. Udah kelihatan jawabannya? Lalu balik aja. Jadinya R total sama dengan 3. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini dong. Ya, diulang ya. Ya. Buat apa lu pikirin? Ini sebenarnya nggak rumit.
sama seperti tadi. Ini namanya rangkaian campuran. Kita campur antara yang diparalelkan dan diserikan. Maka langkah pertama adalah beresin dulu yang paralel nih. Jadi satu buah hambatan pengganti paralel. Jadi yang tadinya seperti ini, kita tujuannya buat begini nih. Ini yang 5 nih. Nah, ini yang paralel nih. Ya, ini perlu kita beresin. Kelihatan? Iya. Maka 1/R paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/12. Beresin dulu yang ini nih, yang paralelnya. Berapa? Kelihatan? Iya, ini pasti sama-sama dengan 12. Ini 1 tetap. Ini 4 supaya jadi 12 diapain? Kali 3. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Kelihatan kan? Berarti 1/R paralel berapa jadinya? Iya. Maka R paralelnya langsung balik ya. 1/R paralel tadi kan 1/3. Jangan lupa dibalik. Maka R paralelnya sama dengan 3. Berarti ini 3 nih. Nah, 3 ditambah 5. Kali kakak secara seri. Berapa 5 tambah 3? Iya, 8. Tuh gampang kan? Sama kayak tadi. Jadi kalau ketemu soal campuran, tenang. Itu bisa diselesaikan. Oke? Iya. Hukum Ohm sudah. Barusan rangkaian resistor. Sekarang kita akan masuk ke hukum Kirchhoff. Udah siap? Yuk kita mulai ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ada 2. Sekarang kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itunya mohon maaf ya, keceplosan. Jumlah arus yang masuk titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar titik cabang. Mana yang masuk? Yang masuk tuh yang ini nih, karena titik cabang ini nih. Yang keluar tuh yang I2 sama I3. Nah, I2 ditambah dengan I3 itu sama dengan I1. Maka rumusnya, atau bukan rumus sih, konsep pemahaman aja lah ya. I masuk sama dengan I keluar. Senang kan I masuk sama keluar? Nah, kita lihat soalnya nih, karena ini materi paling gampang banget dari listrik dinamis. Yuk kita lihat soalnya. Nah, besar, ketahuan jawabannya dong. Kelihatan kan? Masuknya 6, yang keluarnya baru 5. Berarti ini berapa? Iya bener, 1. Gampang kan? Tambah soalnya ya, biar seru. Kita lanjut tuh kan? Masih bisa? Pasti. Coba kita lihat informasinya. Nah, ini jadi kita lihat nih. Dia kan mau nyari I3. I3 itu masuk ke titik yang ini nih. I2 juga masuk. Keluarnya di I4. Keluarnya 7. Masuknya baru 2. Berarti ini berapa? Ya. Iya bener. Itu 5. Udah selesai. Ya, setelah kita belajar tentang hukum 1 Kirchhoff, sekarang kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff membahas tentang jumlah tegangan pada rangkaian ini nih harus sama dengan 0. Nah, berarti tegangan pada hambatan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan sumber itu harus 0 seperti ini. Gimana caranya? Ya, kita lihat langkahnya. Yang pertama adalah buat loop arus. Loop arus gimana? Nanti kakak kasih tahu. Yang kedua adalah bikin persamaan hukum 2 Kirchhoff-nya. Yang ketiga, hitung. Ya, kita lihat soalnya ya, biar semakin bisa. Oke. Nah, ini adalah soalnya. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Ini ada hambatan R1 4 ohm, yang keduanya adalah 2 ohm, dan ini adalah tambah sumber tegangan adalah 3 volt. Maka langkah pertama adalah bikin loop arus. Yang namanya arus, dia bergerak atau keluar dari kutub positif baterai menuju rangkaian atau hambatan, lalu masuk ke kutub negatif. Berarti gambarnya begini. Ya, dah. Itu yang pertama, berarti udah selesai dong. Nah, yang kedua adalah bikin persamaannya. Persamaannya gimana? Kan tadi persamaannya sigma GGL ditambah sigma I dikali R harus sama dengan 0. Nah, ketika di GGL, arus ini kan pertama kali masuk ke kutub negatifnya nih. Berarti tulisnya adalah minus 3, minus 3 ditambah. Nah, arus yang masuk ke rangkaian ini kita sebut saja sebagai arus I. Karena cuma ada satu arus, I. Terus 4 ohm dan 2 ohm kita rangkai secara seri. Berarti kalau hambatan totalnya 4 tambah 2, berarti 4 tambah
2 sama dengan 0. Dah, kelihatan kan? Berarti udah selesai nih persamaannya. Gini doang persamaannya. Berarti minus 3, kok jelas sih angka 3-nya? Kayak badut. 3 ditambah 4 tambah 2 berapa? 6, berarti 6. Berarti 6i itu harus sama dengan 0. Ya, minus 3 ditambah berapa supaya jadi 0? Ya tambah 3 lah. Berarti 6i-nya sama dengan 3. 6 kali berapa jadi 3? Iya, setengah. Berarti i-nya sama dengan setengah atau 0,5 ampere. Berarti yang D. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di soal ini arus yang melalui resistor 6 ohm, berarti yang di sini ini sebesar berapa? Ini rangkaian yang mempunyai 2 buah loop arus. Kenapa? Karena ada yang begini gitu kan. Nah, lihat nih, ini sumber 1. Dia akan berputar arusnya lewat sini nih. Berarti ini kita sebut sebagai arus 1 lewat sini. Nah, ini ada GGL 2, arusnya kebetulan yang positif nih, ke sini dong. Kita bikin sini aja nih arusnya nih. Ini berarti arus I2 masuk ke sana, gitu kan. Langkah 1 sudah selesai. Gambar loop arus. Sekarang kita bikin hukum keduanya, persamaan atau langkah keduanya, yaitu persamaan hukum 2 Kirchhoff. Maka langsung ya, untuk yang pertama rangkaian 1 yang ini, ya, dia kan persamaannya kan tadi adalah sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0, gitu kan. Nah, ini kan masuk kutub negatif dulu nih. Berarti minus 7 ditambah, ini kita sebut sebagai arus I1 ya. Ini sebagai arus I kedua. Arus I1 ya. Arus I1, ini arus I2. Nah, yang melalui arus I1 itu kan hambatan 4. Hambatan 4 dilalui oleh arus I1, hambatan 2 juga. Berarti kan 4 tambah 2. Ini kita bicara secara seri ini. Ini kita angkat dulu, berarti kan ini ke sini nih. 4 tambah 2 berarti kan 6. Berarti tambah 6 I1. Tetapi hambatan 2 ohm ini juga dilalui oleh arus dari I2. Berarti ditambah 2I2 sama dengan 0. Maka untuk persamaan pertama dia menjadi 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 7. Dah, masih bisa? Udah bisa kan ya? Sekarang kakak langsung untuk ke persamaan keduanya, yaitu untuk arus I2. Sama langkahnya. Arus I2 melalui hambatan 6 terus ke hambatan 2. Berarti totalnya 8. Berarti di sini tambah 8I2. Lalu ini dilalui juga oleh arus I1. Berarti tambah 2I1. GGL kan masuk untuk negatif dulu, berarti minus 6. Langsung buang ke kanan, berarti jadinya 6. Karena dia minta arus yang melalui hambatan 6, berarti kan I2. Paling gampang, ini kita buang. Caranya, ini yang bawah ini, kok diapa sih? Bedain dulu, bedain. Ini kita kali sama 3. Sehingga ini kan tetap nih 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 7. Yang ini menjadi 6I1 ditambah 24I2 sama dengan 18. Ini I2 ya. Ini I1. Gitu kan? Sekarang pakai elips Susi. Berarti kita buang. Ini mati dong. 0. 2 dikurang 24 minus 22. Minus 22I2 sama dengan 7 dikurang 18 minus 11. Berarti I2 nya berapa? Iya, I2 nya sama dengan setengah atau 0,5. Berarti yang mana? Yang E. Ya, hukum Ohm sudah, rangkaian resistor sudah, barusan hukum Kirchhoff. Tinggal yang terakhir dong, energi dan daya. Ini mah gampang. Yuk kita lihat ya. Energi
Kita mulai dari energi. Energi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan muatan listrik dalam waktu tertentu. Oke, dan ini disimbolkan sebagai huruf E. Nah, besarnya energi adalah mengalirkan tegangan, kuat arus, dan waktunya. Gitu ya. Nah, apa itu V? V itu adalah tegangan. I itu adalah arus. T itu adalah waktu. Satuannya begini. Dan energi satuannya selalu joule, nggak berubah dari manapun. Oke? Yuk, kita lihat soalnya ya. Nah, yang pertama adalah suatu penghantar diberikan tegangan 10 volt sehingga mengalir arus listrik 2 ampere dalam waktu 5 detik. Sehingga dan memerlukan energi sebesar berapa? Gitu kan ya? Oke, masih ingat tadi energi berapa? Iya, energinya adalah V kali I kali T. V-nya 10. I-nya 2, berarti sudah 20. T-nya berapa? T-nya 5. Berarti energinya berapa? Iya, energinya adalah 100. Gampang kan? Yuk, kita lihat soal berikutnya. Tegangan pada ujung-ujung resistor 20 ohm adalah 100 volt. Banyaknya energi yang diserap oleh resistor selama 4 detik adalah berapa? Kalau kita mau cari energi, E sama dengan V kali I kali T. V-nya ada 100 volt, T-nya ada 4 detik, I-nya belum ada. Kita bisa cari I-nya lewat hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. V-nya 100, ini R ya dek, sama dengan I dikali 20. 20 kali berapa? Jadi 100 kali 5. Ini kan, berarti I-nya udah dapat ya. Berarti 100 dikali 5 dikali 4. 4 kali 5 20. 20 kali 100 berarti 2000 Joule. Ini jawabannya. Oke, tadi energi sudah. Sekarang kita akan bahas tentang daya. Daya adalah banyaknya energi yang digunakan setiap detik. Jika disimbolkan energi per waktu. Simbolnya adalah P itu adalah simbol dari daya, E dibagi sama T, E itu adalah energi, T itu adalah waktu. Berarti keterangan yang ini dong. Nah, daya itu satuannya adalah watt. Berarti secara langsung watt itu adalah joule per detik. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nih soalnya. Jika suatu lampu memiliki daya 100 watt, dayanya adalah 100 watt ya, 100 watt. Yes, W-nya kok gitu lucu. Watt ya, apalagi W-A-T-T-E-T. Nah, artinya apa 100 watt? Berarti dalam 1 detik dia membutuhkan energi sebanyak 100 joule. Maka banyaknya energi yang diserap oleh lampu selama 20 detik. Nah, tadi 1 detiknya butuh 100. Ya kan? Berarti kalau 20 detik butuhnya berapa? Ya tinggal kita kalikan dong antara 1 sama si 20. Berapa jadinya? Iya, jadi 2000 joule. Gitu, selesai. Hukum Ohm sudah, rangkaian resistor juga sudah. Hukum Kirchhoff juga sudah. Barusan energi dan daya. Berarti tuntas sudah untuk materi listrik dinamis. Ya, sekian dari Kak Ilham. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?